Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang keempat untuk pendidikan agama Islam. Dan kali ini Pak Guru ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia tercinta yang ke-75. Harapan Pak Guru, di HUT RI yang ke-75 ini kita semua punya semangat baru, sehingga dalam proses pembelajaran pun kita memiliki jiwa baru. Nah, untuk itu selalu Pak Guru ingatkan bahwa di setiap kegiatan kita, aktivitas kita, harus kita selalu awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar media sosial kalian, tetap Pak Guru tampilkan yang menjadi kompetisi inti dari pelajaran kita. Kompetisi yang kedua, tolong dilihat di layar media sosial kalian. Kompetisi inti yang ketiga, tolong dilihat dengan baik. Kompetisi inti yang keempat, dilihat, dibaca, dipahami. Kompetensi dasar kita di layar media sosial kalian. Materi kita kali ini, kita akan membahas berperilaku amanah. Anak-anakku sekalian, kita mencoba untuk memahami arti amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Dalam prakteknya, pesan yang disampaikan atau yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak mendengarnya atau berhak menerimanya. Nah, inilah yang berkaitan dengan amanah. Kata ini mudah dibaca, mudah dicerna, tetapi pelaksanaannya akan menjadi sulit. Harapan Pak Guru, kalian tidak tergolong orang yang sulit melaksanakan perilaku amanah. Macam-macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja dalam amanah ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu, dan Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu. Poin-poinnya sudah kita paham itu, sudah kita tahu itu. Apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan. Kalau yang perintah tentu saja sholat, berbuat baik, berbuat jujur, dan seterusnya. Sedangkan larangannya adalah tinggalkan kita, kehidupan kita, perilaku kita dari hal-hal misalnya seperti berjudi, misalnya meminum minuman keras, atau memakan makanan yang Allah larang, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bicara amanah terhadap sesama manusia. Hablul minanas. Barangkali hubungan kita sesama manusia itu tidak memiliki sekat, tidak memiliki batas.
kepada siapa saja, boleh kita bergaul, boleh kita berinteraksi, semasi hal-hal itu bertoleran. Bertoleran yang Pak Guru maksud ketika kita bersahabat dengan teman, lalu teman itu mengajak kita untuk memabukkan, berjudi, tentu saja kita bisa menghindar atau menolaknya tentu dengan cara-cara yang baik. Kemudian, amanah terhadap sesama manusia, apa yang menjadi niat atau suruhan orang lain atau ajakan orang lain, sampaikan itu kepada yang berhak untuk menerimanya, baik dalam bentuk barang maupun informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Ini sulit. Bagaimana kita bisa mengamanahkan kepada diri sendiri? Nah, tentu saja ada perbaikan perilaku kita. Sekali lagi, ada perbaikan terhadap perilaku kita secara pribadi. Misalnya, tadinya kita malas bangun, kita mencoba untuk mengajak diri kita itu agar kita rajin bangun pagi. Karena selama ini walaupun media sosial kita sudah kita membuat alarm, tetapi jam 4 itu kayaknya tidur itu enak saja. Jadi disampaikan kepada diri kita sendiri, oh nanti besok subuh saya sholat ya. Berarti harus kita lakukan. Lalu contoh yang lain, nanti saya sholat maghrib ya. Maka kita harus lakukan. Nah, artinya sudah kita amanahkan kepada diri kita sendiri itu, artinya mengajak, memerintahkan. Tapi manakala nanti kita tidak lakukan, sudah pasti kita berdosa. Ingat anak-anakku sekalian, ini sangat sulit untuk kita praktekkan, tetapi sangat mudah untuk kita lakukan manakala kita fokus, kita niatkan agar amanah ini menjadi perilaku kehidupan kita dari sekarang dan akan datang. Anak-anakku sekalian, apakah yang menjadi hikmah perilaku amanah? Yang pertama, bisa dipercaya oleh orang lain. Tempo hari saya itu disampaikan barang ini kepada saya. Barang ini kayaknya tidak pernah kurang sedikit pun. Ada juga yang menyatakan bahwa saya tempo hari mendapat informasi dari teman ini, ternyata informasi itu tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya. Setelah orang itu cross check kepada sumber informasi sesungguhnya, maka kita akan dipercaya. Kemudian kita mendapatkan simpati orang lain, disukai, disenangi oleh orang lain ketika kita sudah berperilaku amanah. Simpati dalam hal ini hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Yang terakhir, ketika kita sudah berperilaku amanah, hidup kita akan sukses. Nah, bagaimana suksesnya? Tentu saja ini bagian dari ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ketika kita dipercaya oleh orang lain dan memang kita lakukan dengan baik, kemudian kita mendapat kesimpati orang lain, hal-hal yang positif tadi, hal yang baik tadi,
maka Allah akan memberikan kita ganjaran. Apa bentuknya? Misalnya pahala. Nah, dalam hal ini juga Allah akan mempermudahkan segala urusan kita, sehingga usaha apapun yang kita lakukan, yang kita gerakan, insya Allah akan sukses. Anak-anakku, di akhir proses pembelajaran ini, Pak Guru mengingatkan bahwa sekolah dan Bapak Ibu guru mengharapkan kelak kalian nanti menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter disiplin. Sekali lagi, berkarakter disiplin. Karena itu yang menjadi harapan sekolah dan harapan Bapak Ibu guru. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, kalian jangan lupa menonton dengan baik video pembelajaran ini, sehingga kalian nanti dalam mengerjakan tugas yang Pak Guru kirim melalui Google Classroom akan terbantu sebagai sumber informasi untuk mempermudah pengisian atau mengerjakan tugas, dan juga sebagai usaha untuk memperkaya ilmu pengetahuan kalian. Kalian harus membaca buku paket kalian yang sekolah sudah titipkan kepada kalian semua. Ini saja mungkin video proses pembelajaran kita kali ini, dan Pak Guru berharap kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain, tentu saja pada pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.